Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa na'udzu bika min qalbi la yakhsha wa na'udzu bika min nafsi la tasba' wa na'udzu bika min da'wati la yustajabu laha. Amma ba'du, ibadallah, jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Hidayah iman yang masih menancap di dada kita ini, sehingga Allah lahirkan semangat untuk himmah, untuk hadir, untuk terus beribadah kepada Allah. Ini rasa syukur yang luar biasa, yaitu syukur atas hidayah. Seperti doa-doa kita yang selalu kita haturkan kepada Allah Ta'ala di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kami semua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Jalannya para nabi, jalannya Rasulullah Muhammad, jalannya ulama-ulama, jalannya sahabat, jalannya orang-orang mujahid yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat iman, nikmat berkah dalam hidup ini. Rasa syukur yang berikutnya adalah syukur atas nikmat sehat, nikmat kesempatan. Karena dua nikmat ini Masya Allah, seandainya saat kita sakit maka ibadah kita terganggu. Saat kita sedang tidak sehat, kesempatan sedang sempit, maka ibadah kita terganggu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, salawat dan salam kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesosok yang terus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meraih surganya Allah Ta'ala. Surga yang sesungguhnya, surga yang sudah ada di dunia ini, kemudian hingga surga kita di akhirat. Kata Ibnu Qayyim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annal jannata fid dunya. Sesungguhnya surga itu sudah ada di dunia ini. Wa man lam yadkhulaha, barang siapa dia tidak memasuki surga dunia itu, la yadkhulal jannatal akhirah, maka jangan harap dia dapatkan surga akhirat. Ibadallah, jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan ini kami memberi nasihat kepada diri kami sendiri dan jamaah. Ada satu kisah yang menarik yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, menantu Rasulullah Muhammad, Khalifatul Rasyidin yang keempat. Sahabat Ali meriwayatkan ketika itu beliau bermajelis bersama sahabatnya dan kemudian dia mengucapkan sesuatu yang luar biasa. Kata beliau, sesungguhnya hidup saya ini tidak pernah didolimi oleh orang. Dan saya tidak pernah dikasihani orang, kata beliau. Tidak pernah didolimi orang dan tidak pernah dikasihani orang.
Kemudian para sahabat bertanya, sahabat-sahabat yang lain, wahai Imam Ali, wahai sahabat Ali, mana mungkin engkau itu tidak pernah didolimi. Orang yang memusuhi jenengan dari kafir Quraisy itu banyak. Orang yang ingin membunuh jenengan itu banyak. Kok kata jenengan tidak ada yang mendolimi? Itu kata beliau. Kemudian bagaimana engkau tidak dicintai atau dikasihani? Padahal semua sahabat ini termasuk kami sangat mencintaimu. Sangat merindukan supaya bersamamu. Karena engkau adalah menantu Rasulullah. Engkau adalah sahabat utama Rasulullah Muhammad. Maka beliau menjawab, iya. Karena baiknya yang terjadi pada diri saya, kata beliau, dan jeleknya yang terjadi pada diri saya dalam kehidupan saya, semuanya adalah karena tingkah laku saya, kata beliau. Apa maksudnya wahai sahabat Ali? Maka beliau mengatakan, ingatkah engkau atau hafalkah engkau dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 7? Beliau membacakan firman Allah Ta'ala, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, tidak baik, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Al-Isra ayat 7. Maka kemudian para sahabat terdiam. Beliau melanjutkan lagi. Maka ketika ada orang yang mendolimi aku, sesungguhnya orang itu bukan dia yang mendolimi aku. Bisa jadi aku dulu pernah mendolimi orang lain. Allah balas melalui orang itu kepada aku. Kalaupun kemudian ada orang yang menghargai aku, mencintai aku, bisa jadi itu sebab aku dulu pernah mencintai seseorang, aku pernah sedekah, aku pernah berbuat baik, sama Allah dibalas melalui si fulan itu, sehingga dia mencintaiku, menyenangiku. Maka sesungguhnya, kata beliau, tidak ada orang yang pernah mendolimi diri kita. Tidak ada pula orang yang mencintai kita. Sesungguhnya semuanya itu bermula dari diri kita masing-masing. Maka kemudian Allah Ta'ala pun mengingatkan kita semua di An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ma asabaka. Dan apapun yang terjadi pada dirimu. Min hasanatin. Yang baik-baik. Faminallah. Sebenarnya itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang terjadi pada dirimu, yang jelek-jelek, yang tidak baik, engkau didolimi, engkau ditipu bisnisnya, dan seterusnya, famin nafsik. Datangnya dari dirimu sendiri. Loh kok kalau baik-baik kok datangnya dari Allah? Iya jemaah sekalian. Ingatkah kita di surat Al-Baqarah pula ketika Allah Ta'ala berfirman, ketika engkau berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 bulir. Maka ketika sesungguhnya kita berbuat baik, membela agama Allah, membantu tetangga, senyum ke orang lain, merasa bersaudara dengan sesama muslim walaupun berbeda madhab atau berbeda ormas, kita bersaudara. Kebaikan itu sama Allah dilipat gandakan dan kebaikan itu untuk diri kita. Sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah. Namun ketika kita berbuat tidak baik jemaah, kita dosa, maksiat, maka kata Rasulullah, sesungguhnya saat engkau memiliki niat baik, sama Allah itu sudah ditulis niat baik itu menjadi pahala. Karena niat baik. Saat kita berniat, ya Rabb, aku pengen tahajud. Niat baik itu sama Allah diberi pahala. 1, kata Rasulullah. Kemudian saat kita bisa melaksanakan sholat tahajud itu, Allah tulis lagi pahalanya 1. Jadi kita dapat 2 pahala. Terserah nanti itu urusan Allah melipat gandakan. Namun saat kita berbuat jelek, ada niatan jelek. Oh aku mau mencuri. Na'udzubillah ya. Oh aku mau dusta. Oh aku mau mendolimi orang. Oh aku mau nipu orang. Niat jelek itu tidak ditulis sama Allah. Namun ketika kita melakukannya, sama Allah ditulis 1 perbuatan jelek itu. Maka jamaah sekalian, kalau kita niat baik itu sama Allah diberi pahala niatnya, dan kemudian setelah melakukannya sama Allah diganjar pahala double. Namun bagi yang kita punya niat jelek itu tidak ditulis, namun ditulis ketika kita melakukannya. Maka inilah yang kemudian kata Allah Ta'ala di An-Nisa ayat 79 tadi, wama asabaka.
Dan apa-apa yang terjadi pada dirimu, engkau ditipu orang, engkau ditipu rekan bisnismu, engkau didolimi orang, uangmu hilang, laptopmu hilang, sepeda motormu hilang, atau apapun yang itu menjadi ujian bagi kita, sadari jamaah, famin nafsik, datangnya dari dirimu sendiri. Maka kenapa jamaah sekalian kami sitirkan ini, supaya kita menjadi orang yang selalu introspeksi diri. Tidak mudah menyalahkan takdir Allah. Tidak mudah menyalahkan ujian dari Allah. Dikit-dikit kemudian, ya Rob, padahal aku sudah sholat. Padahal aku sudah baik-baik begini, kenapa engkau uji aku demikian? Dia lupa. Dosa-dosa masa lalunya itu yang menjadi sama Allah diganjar saat ini. Saat itu seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, sesungguhnya semua ucapan saya, tingkah laku saya, apapun itu akan dikembalikan kepada diriku di dunia ini maupun nanti di akhirat. Saat itu beliau mengatakan, aku masih ingat ketika ini sama Allah aku diuji. Bisnisku bangkrut, usaha dia. Seorang ulama yang pedagang ini, usahaku bangkrut dan semuanya aku ditipu. Dan akhirnya kemudian aku merenung dan meneteskan air mata. Aku baru ingat dan sadar, 40 tahun yang lalu aku pernah berkata kepada seseorang dengan merendahkannya dan mengatakan, hai bangkrut. Maka kemudian sama Allah itu dikembalikan kepada diriku 40 tahun saat ini juga. Maka jamaah sekalian, itulah ulama yang selalu hatinya itu bening. Dia menyadari betul firman-firman Allah ini. Dan menyadari betul nasihat-nasihatnya para sahabat. Sesungguhnya kehidupan ini akan kembali kepada diri kita. Dan ingatlah kita dengan firman Allah Ta'ala. Dan sangat hafal kita di surat Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarra. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, mau pikirannya berpikir baik, mau lisannya berkata-kata baik, mau hatinya suudon atau husnudon kepada siapapun, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra. Dan apapun nih yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan jelek. Mau pikirannya seudon sama orang, mau hatinya ini kemerungsung, hasad, iri, dengki, lisan yang ngerasain orang dan menghina orang, apapun itu, maka Allah akan balas sekecil apapun itu jamaah sekalian. Di mana? Di dunia. Kenapa kok di dunia? Iya jamaah. Kalau tidak dibalas di dunia ini, maka keseimbangan itu tidak terjadi. Ada orang yang protes. Loh, itu buktinya ada orang tuh ahli maksiat, molimo gitu ya. Main, madon, mabuk, madat, mencuri. Semua kejahatan dilakukan. Kok tambah soge? Loh yang sholat-sholat kok biasa-biasa saja? Jangan lihat itu, jangan lihat sekarang, lihat nanti. Gimana nanti akhir hidupnya? Gimana di usia dia yang sudah 55, 60, 70, bisa jadi dia kena stroke, bisa jadi dia kena kanker. Itu fakta-fakta yang sudah kita lihat di depan masyarakat kita, di depan lingkungan kita. Ada seseorang yang melakukan itu. Karena itulah bukti keadilan Allah Ta'ala. Orang-orang yang menyembunyikan niat jahatnya terhadap negara ini dengan korupsi. Dengan mereka tahu celah-celah undang-undang ini diselipkan, ini untuk saya, ini fee dan sebagainya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? KPK jamaah. Tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Dan semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Maka kata Imam Ali jamaah sekalian, menjadi penutup bagi nasihat untuk diri kami dan jamaah sekalian. Sesungguhnya semuanya akan kembali kepada diri kita. Kata Imam Ali radhiyallahu an, sahabat Ali, beliau mengatakan, sesungguhnya tidak ada orang yang pernah mendolimi saya. Dan tidak ada orang yang selalu berbuat baik kepada saya. Karena semua ketidakbaikan dan kebaikan itu bermula dari diri kita masing-masing. Jamaah sekalian, semoga nasihat ini menjadi buat kita semakin semangat untuk terus menjadi orang baik. Kalau bahasanya para ulama itu, ojo leren dadi wong apik. Jangan berhenti jadi orang baik. Jangan berhenti jadi orang jujur. Mau kita didolimi ataupun tidak, sesungguhnya kebaikan itu harus tetap
kita pegang, karena itu akan kembali kepada diri kita suatu saat nanti ataupun saat ini juga. Semoga Allah bimbing kita semua menjadi orang baik. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzam fa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala bi ni'matihi tatimus salihah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, jamaah Jumat rahimakumullah. Kami bacakan surat Fussilat ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzalamil abid." Masya Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka balasannya, pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, perbuatan tidak baik, maka dosanya, balasannya untuk dirinya sendiri. Dan Allah berfirman, ditutup dengan kalimat yang Masya Allah. Dan sekali-kali tidaklah Allah Tuhanmu mendolimi hamba-hambanya. Dan tidaklah Allah mendolimi hamba-hambanya. Maka ibadallah, apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya adalah karena tingkah laku kita. Mau gempa alam, mau bencana erupsi, atau apapun, mari kita introspeksi diri. Ada apa ini? Zaharul fasadu fil bahr. Tiadalah kerusakan di langit, di bumi, di laut. Semuanya atas karena tingkah laku manusia. Tugas kita adalah introspeksi, mengimani bahwasanya apa yang terjadi ini adalah tingkah laku kita. Kita istighfari, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian terus kita perbaiki diri kita hingga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Hingga Allah Ta'ala ambil diri kita semua menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Semoga Allah bimbing kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Mari kita doa untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat yang kita cintai ini, Indonesia yang tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni semua dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah khilaf-khilaf pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Karena hajat negeri ini ada pada diri beliau. Beri hidayahmu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Ampuni khilaf-khilafnya, karena sesungguhnya pemimpin ini akan membawa keberkahan untuk negeri kami atau sebaliknya. Maka bimbing beliau ya Rabb. Allahumma rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat penuh berkah-Mu ini ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni khilaf-khilaf kami semua ya Rabb. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Sesungguhnya bila ada permasalahan dalam hidup kami, ini kuntum minadz zalimin, sesungguhnya itu sebab kezaliman kami kepada diri kami sendiri. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui ya Rabb nikmat yang Kau berikan kepada kami semua. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Kami akui ya Rabb khilaf-khilaf kami, dosa-dosa kami yang menyebabkan kehidupan kami tidak berkah. Ampuni khilaf kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Rabb. Faghfirli.
Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika tidak engkau ampuni ya Rabb, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Kami termasuk orang-orang yang celaka. Ampunilah kami ya Rabb. Kami akui ya Rabb khilaf-khilaf kami. Sehingga kami mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian demikian rupanya. Kami terima ya Rabb. Kami iman. Iman kami ya Rabb. Iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Kami mohon kepadamu ya Rabb ridhamu, surgamu. Kami berlindung ya Rabb dari siksa api nerakamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ibadallah, adkurullaha yadkurkum washkuruhu ala ni'ma yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.